kita akan memulai kegiatan webinar ini. Tapi sebelum melanjutkan, saya mohon izin untuk Pak Yanes bisa membuka kita dengan doa. Silakan Pak Yanes. Baik, terima kasih Pak Budi. Partisipan webinar semua, izin membuka kegiatan dengan doa dan izinkanlah saya berdoa menurut kepercayaan saya Kristen. Doa mulai. Bapa, kami bersyukur karena pertolongan-Mu. Kami FAKPI Provinsi NTT akan segera menyelenggarakan kegiatan perdana webinar penanganan permasalahan kontrak. Kiranya Bapa mau mencurahkan hikmat, pengertian, dan akal budi kepada kami, semua peserta webinar, khususnya narasumber kami, Pak Muji Santosa, sehingga apa yang beliau sampaikan boleh menolong kami, tidak saja dalam memahami dan mengerti isi materi, tetapi juga dapat kami alih terapkan dalam bidang profesi kami, dan kami alih turunkan kepada rekan-rekan seprofesi kami sebagai pelaku pengadaan. Biarlah kegiatan webinar ini boleh berlangsung dari awal, pertengahan, hingga berakhirnya di dalam nama anak-Mu, Yesus Kristus. Kami pertaruhkan kegiatan ini di dalam nama anak-Mu, Yesus Kristus. Kami telah berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. 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 Baik, Bapak sekalian, sebelum kita mulai, saya akan membacakan beberapa tata tertib. Saya ulangi lagi. Peserta menggunakan nama sesuai yang di input dalam aplikasi, dalam link pendaftaran. Kemudian selama presentasi oleh narasumber, suara mohon di mute supaya jangan terganggu oleh suara-suara background di tempat kita masing-masing. Yang berikut, peserta menyampaikan pertanyaan melalui chat di dalam aplikasi Zoom. Di bagian bawahnya ada chat. Kemudian pertanyaan akan direspon satu persatu oleh Pak Muji. Kemudian pastikan jaringan internet stabil, dan untuk pengetahuan Ibu Bapak sekalian, ini kita rekam pembicaraan ini karena akan di-upload di dalam YouTube Forum Ahli Kontrak Pemerintah Indonesia dan akan disaksikan oleh seluruh pelaku pengadaan atau pemerhati pengadaan yang ada di seluruh Indonesia. Agenda kita hari ini adalah kita akan berdiskusi tentang penanganan permasalahan kontrak dalam keadaan darurat COVID-19. Nah, data penyebaran COVID sampai 28 April untuk NTT sendiri, yang terinfeksi saat ini 0 dan yang sembuh 1 orang, meninggal tidak ada. Nah, ini perbandingan jumlah tes dan di 1 juta penduduk, ini akan berbanding terbalik dengan kenyataan yang ada. Kita berdoa, ini kita berharap ada ya mujizat, tapi kalau statistik mengatakan di Indonesia kita tesnya terlalu sedikit. Ini sebagai wawasan saja untuk kita bersama-sama tahu. Pak Muji meminta saya untuk kita sebenarnya bahas mengenai kontrak, namun karena Pak Muji meminta saya untuk mempresentasikan tentang surat edaran Kepala LKPP nomor 3 tahun 2020, maka dan beliau akan merespon pertanyaan-pertanyaan tentang ini juga, sehingga kita akan bahas juga tentang dari tahapan pemilihan dalam keadaan darurat. Nah, ini dasar hukum tentang keadaan darurat bencana yang ada di Indonesia. Nanti materi ini juga akan di-share kepada Ibu Bapak sekalian. Yang pertama, dasar hukum itu kita ada keputusan Kepala BNPB tahun 2020
kemudian keputusan Presiden nomor 12 tahun 2020 tentang bencana non-alam, penetapan bencana non-alam. Kemudian ada keputusan Presiden nomor 9 tahun 2020 tentang gugus tugas. Ada juga untuk dari keuangan sendiri ada Perpu nomor 1 tahun 2020, ada Impres nomor 4 tahun 2020, ada Permendagri nomor 20 tahun 2020, dan surat edaran dari Menteri Keuangan nomor S247 2020 tentang penghentian proses pengadaan barang jasa dak fisik 2020, dan juga ada aturan yang tentang pengawasan. Ada surat edaran KPK, surat edaran Jaksa Agung, surat edaran BPKP, dan yang terakhir yang menjadi dasar hukum adalah surat edaran Kepala LKPP nomor 3 yang akan saya seberangkan. Kemudian ada juga surat edaran Kepala LKPP nomor 4 tahun 2020 tentang pembuktian kualifikasi, klarifikasi, dan negosiasi. Penjelasan tentang surat edaran nomor 3 tahun 2020 tentang penjelasan atas pelaksanaan PBJ penanganan darurat COVID-19. Presentasi ini bersumber dari presentasi dari Direktur Penanganan Permasalahan Hukum LKPP dalam acara peningkatan kapasitas pendamping kontrak. Dalam surat edaran ini, angka pertama yang menjadi sorotan adalah Menteri Pimpinan Lembaga dan Kepala Daerah mengambil langkah lebih lanjut dalam rangka percepatan PBJ, penanganan darurat COVID-19. Kemudian PA-KPA menetapkan kebutuhan barang jasa dalam rangka penanganan darurat COVID-19 dan memerintahkan PPK untuk melaksanakan pengadaan barang jasa. Berikut, PPK menunjuk penyedia yang antara lain pernah menyediakan barang jasa sejenis di instansi pemerintah atau sebagai penyedia katalog walaupun harga belum ditentukan. Menerbitkan surat pesanan yang disetujui oleh penyedia, meminta penyedia menyiapkan bukti kewajaran harga barang, kemudian pembayaran berdasarkan barang yang diterima dapat dilakukan dengan uang muka atau setelah barang diterima, termin atau seluruhnya. Yang berikut, PPK menerbitkan SPPBJ dan SPMK, meminta penyedia menyiapkan bukti kewajaran harga, menandatangani kontrak dengan penyedia berdasarkan berita acara perhitungan bersama dan berita acara serah terima hasil pekerjaan, melakukan pembayaran berdasarkan SPPBJ atau SPMK dapat dilakukan dengan uang muka atau setelah pembayaran selesai. Tahap perencanaan, ada identifikasi kebutuhan, ada analisis ketersediaan sumber daya, penetapan cara pengadaan. Kemudian pada tahapan pemilihan, langsung dilakukan penunjukan penyedia dan SPPBJ yang memuat jenis pengadaan, lokasi, pekerjaan ruang lingkup, perkiraan ruang lingkup, jenis kontrak, dan cara bayar. Pelaksanaan pekerjaan dilakukan pemeriksaan lokasi, serah terima lokasi, SPMK, sampai dengan serah terima hasil pekerjaan. Setelah itu dilakukan kontrak dan dilakukan pembayaran, di akhirnya dilakukan audit terhadap barang jasa tersebut. Nah, ini perbedaan tahapan pengadaan saat keadaan normal atau non-darurat dan pengadaan saat darurat. Pada tahapan pemilihan, di saat keadaan normal itu, seperti yang Bapak Ibu lihat di layar sebelah kiri, ada penunjukan langsung, e-purchasing, tender, pasca kualifikasi satu file. Ini tahapan tidak perlu dijelaskan, ini semua orang sudah paham, baik Ibu Bapak penyedia maupun Ibu Bapak yang PPK. Namun dalam keadaan darurat, itu dilakukan untuk pekerjaan konstruksi jasa lainnya dan jasa konsultansi, diterbitkan SPPBJ.
Untuk pengadaan barang diterbitkan surat pesanan. Kemudian dilakukan pemeriksaan bersama dan rapat persiapan, serah terima lapangan, penerbitan SPMK, dan atau surat perintah pengiriman, pelaksanaan pekerjaan, penghitungan hasil, dan serah terima hasil pekerjaan. Untuk pengadaan barang, setelah penerbitan surat pesanan, pelaksanaan pekerjaan, penghitungan hasil pekerjaan, dan serah terima hasil pekerjaan. Berikut untuk pelaku pengadaan. Pelaku pengadaan untuk pengadaan non darurat, kita sudah tahu bersama ada PA, PPK, Pokja Pemilihan, penyedia. Namun untuk PBJ dalam keadaan darurat ada tambahan untuk pelaku pengadaan ditambah dengan penyelenggara swakelola yang melibatkan instansi pemerintah pusat atau daerah, partisipasi lembaga non-pemerintah, ormas, masyarakat, dan atau pelaku usaha yang dapat terlibat dalam PBJ dalam penanganan darurat. Prinsipnya efektif, transparan, dan akuntabel. Bapak Ibu bisa lihat perbandingan antara prinsip pengadaan saat keadaan darurat. Para pihak yang terlibat wajib mematuhi etika pengadaan dengan tidak menerima, tidak menawarkan, atau tidak menjanjikan untuk memberikan atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat, dan apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui dan atau patut diduga berkaitan dengan pengadaan barang jasa. Kemudian untuk HPS tidak diperlukan, kewajaran harga menjadi tanggung jawab penyedia. Ini menjadi catatan penting untuk para penyedia, terutama yang sedang mengikuti webinar ini. Untuk jenis kontrak, kita sudah tahu bersama untuk kontrak yang umum kita ada lamsam harga satuan, gabungan lamsam harga satuan, turnkey, kontrak payung, dan untuk konsultansi ada waktu penugasan, tambahan waktu penugasan. Sedangkan untuk kontrak dalam penanganan darurat ada tambahan kontrak cost plus fee. Untuk pengadaan barang pekerjaan konstruksi jasa lainnya diutamakan menggunakan jenis harga satuan. Surat pesanan dapat digunakan sebagai kontrak dalam pengadaan darurat dengan disetujui oleh penyedia. Untuk swakelola, kalau non darurat seperti yang sudah ada di Perpres, Bapak Ibu sudah tahu ada 4 tipe. Untuk penanganan darurat, pelaksanaan pengadaan melalui swakelola pihak yang terlibat dalam kegiatan swakelola antara lain kementerian, lembaga, perangkat daerah lain, lembaga non-pemerintah, ormas, pemerintah negara lain, atau organisasi, lembaga internasional, masyarakat, dan atau pelaku usaha. Dalam proses penanganan keadaan darurat, keterlibatan dalam partisipasi pihak lain diperlukan untuk membantu, menolong, mengevakuasi, menyelamatkan, serta memberikan pelayanan kepada korban pihak yang terdampak. Demikian presentasi saya. Ini presentasi tambahan sesuai dengan arahan Pak Muji, supaya kita mulai dari tahapan pemilihan. Kalau webinar ini sebenarnya ada di tahapan kontrak, bagaimana menangani kontrak dalam keadaan darurat, namun beliau meminta saya untuk presentasi dan nanti beliau akan tanggapi juga jika Ibu Bapak ada pertanyaan pada tahapan ini. Silakan. Halo Pak Frans. Ya, silakan Pak. Saya boleh menanggapi dulu ya yang Bapak sampaikan tadi ya. Silakan Pak. Ya, baik. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Muji. Peserta webinar, Pak Frans, ya, Pak Yanes dan sebagainya. Terima kasih atas fasilitasinya hingga kegiatan ini bisa terlaksana. Jadi dari materi yang disampaikan tadi, saya akan membahas stressing beberapa hal.
pertama bahwa pengadaan untuk keadaan darurat COVID ini, ya, telah ada perpunya, telah ada edaran bersama Kementerian Keuangan sama Kemendagri, yang intinya kegiatan diutamakan dan untuk 3 hal ya. Apa itu? Ya, jadi anggaran-anggaran di realokasi, refocusing, sehingga hasilnya adalah untuk 3 hal, untuk kesehatan, ya, yang kedua untuk jaring pengaman sosial, yang ketiga untuk UKM. Ya, itu yang diutamakan ya. Dan itu kalau di Pemda, kalau saya amati didasarkan pada akun BTT, belanja tak terduga, ya, belanja tak terduga. Kadang-kadang kalau saya amati di daerah ada ketidaktepatan, ya, masing-masing dinas, masing-masing OPD mengadakan alat pelindung diri atau masker dan sebagainya diberikan ke masyarakat, diberikan ke rumah sakit, ya, padahal itu fungsinya yang melakukan adalah dinas kesehatan atau gugus COVID atau rumah sakit. Jadi suatu SKPD mungkin tidak bisa bagi-bagi ke masyarakat mungkin gitu ya. Kecuali itu yang melaksanakan gugus tugas tadi. Ya, jadi jangan sampai kita melakukannya bukan tupoksinya. Ya. Berikutnya, kalau itu memang tupoksi kita, untuk kebutuhan kita masker dan sebagainya, hand sanitizer dan sebagainya, ya untuk para pegawai di tempat kita. Ya, itu mungkin ya tidak harus dari anggaran BTT, dari anggaran belanja modal dan sebagainya atau belanja barang yang ada di situ digunakan itu hanya untuk kebutuhan di SKPD masing-masing. Ya, itu yang perlu dipahami. Ya, ketika harga mahal seperti ini, ya, maka kebutuhannya adalah kebutuhan dalam masa darurat COVID ini. Ya, tidak harus dalam rangka kebutuhan setahun gitu ya. Mungkin nanti bisa dicicil gitu ya. Berikutnya, penyedia tadi saya mengenai Pak Frans bertanggung jawab atas harga, maka diberitahu ada penyedia agar menyampaikan harga yang benar karena nanti akan diaudit, maka penyedia harus menyampaikan data harga. Data harga ini bisa disampaikan di awal, bisa juga disampaikan ketika berkontrak, bisa juga nanti ketika menjadi post audit. Ya, sebenarnya untuk post audit, nah, daripada nanti ngejar-ngejar penyedianya, sudahlah ketika sebelum dibayar ya sudah lengkaplah datanya tadi ya. Berikutnya, ya, karena ini mungkin ya barangnya yang kemarin mahal, hari ini sudah bisa mulai agak murah turun dan sebagainya. Ya. Yang menjadi masalah adalah barang itu tidak ada. Apakah itu mahal atau murah tidak ada. Sehingga kita belinya misalnya kita punya uang anggaran 300 juta, mungkin belinya nyicil 40 juta baru dapat dan sebagainya. Maka perlu dipahami satu kode rekening, satu akun itu bisa banyak transaksi, tidak masalah. Ini tidak sama menurut pendapat saya. Nah, nanti bagaimana dengan BAKN keuangan? Oh, nggak bisa satu kode rekening harus satu transaksi, tidak. Baik dalam keadaan darurat maupun tidak ada, satu akun itu bisa untuk banyak transaksi, bisa untuk banyak transaksi. Padahal itu tidak biasa dilakukan. Padahal itu adalah hal yang bisa dilakukan. Itu ya. Jadi satu kode bisa banyak transaksi. Bisa juga satu kode ini untuk masker itu harganya beda-beda juga. Loh, penyediaannya beda kok. Yang satu harganya 90.000, satu kota, yang satu harganya 60.000, yang satu 70, dan sebagainya. Apa? Yang penting tadi dijaga etiknya tadi ya, tidak ada aliran tadi ya. Berikutnya ya, apa yang kita lakukan juga boleh kita lakukan negosiasi, boleh kita lakukan negosiasi walaupun itu tidak wajib. Berikutnya, dalam rangka darurat COVID ini juga ada pembebasan pajak PPN PPH. Tapi tidak sederhana. Yang dibebaskan pajak adalah barang jasa dalam rangka COVID. Barang jasa dalam COVID. Yang kedua adalah instansi yang berhubungan COVID. Siapa itu? Rumah sakit, Dinkes, dan gugus tugas. Apakah yang di luar tadi mendapat SK gugus tugas untuk melaksanakan darurat COVID? Nah, ketika kita tidak menerima SK gugus tugas tadi, ya kita PPN. Jadi yang tidak kena PPN siapa? Ya tadi rumah sakit, Dinkes, dan gugus tugas COVID. Yang di luar itu, ya nggak kena berarti.
Berikutnya, pengenaan PPN ini tidak sederhana juga. Bagaimana? Yang menyatakan adalah penyedia harus buat faktur pajak. Di sana ada tulisannya, tidak dikenakan PPN. Itu Pak, PPN ya. Kalau PPH, penyedia harus minta ke surat kantor pajak namanya SKB, surat keterangan bebas pajak. Nah, jadi bebas pajak itu dari sisi penyedia. Kalau penyedia bisa tunjukkan apa? Faktur tadi dan SKB tadi. Kalau tidak ada ya berarti nggak kena. Kalau tidak ada ya akan kena pajak. Berikutnya Pak, tadi kan darurat COVID kita bisa untuk jaring pengaman sosial. Kita minta masyarakat PSBB dan sebagainya. Ternyata mereka nggak bisa kerja, nggak memperoleh penghasilan dan sebagainya. Kelaparan dan sebagainya, maka bisa diadakan pengadaan beras. Kalau pengadaan beras itu jelas nggak kena PPN, baik walaupun keadaan darurat maupun tidak darurat. Kalau pengadaan beras tidak kena PPN, nah, otomatis tuh. Kalau beras ya agak lebih simpel kalau beras ya. Jadi perlu kita sadari Pak, semua yang nanti dilakukan adalah ada namanya post audit. Yang penting kita bergerak cepat sekarang, tidak perlu membuat HPS. Jadi kalau kita minta beli, misalkan contohnya masker, beli saya 20 kotak. Ya, gitu aja Pak. Dengan tipe apa misalkan N95, selesai gitu. Nggak usah buat HPS dan sebagainya. Ya. Tapi ketika itu, ya nanti jangan harganya terlalu tinggi. Ya, kalau pendapatnya pribadi, sebelum belanja ya kita tanya ada komunitas rumah sakit, komunitas dinas kesehatan. Saya satu kotak masker itu berapa sih sekarang? Oh sekarang harganya 120.000. Penyedia awal 150.000. Ya kita beritahu bisa nggak ini jadi 120.000 nah, gitu. Jangan sampai malah yang ditawarkan 300.000 kita terima aja karena tanggung jawabnya penyedia. Sehingga anggaran kita cepat habis. Ini pendapat pribadi saja saya. Ya dapat mencari-cari informasi dalam waktu yang singkat aja lah gitu ya. 10 menit, 15 menit ke komunitas rumah sakit, komunitas apa? Dinkes ataupun kepada para penyedia lah, jangan lama-lama ya, yang penting kita harus cepat. Berikutnya Pak, uang muka bisa nggak minus? Kalau untuk APBD sampai saat ini Anda minta mau beli 300 juta masker, kasih dong uang muka sama 300 juta juga. Nah, kalau APBN itu diperbolehkan kalau APBN dengan apa? Minta uang muka sampai 100%. Tapi saran saya juga kepada para APBN juga, walaupun diperbolehkan aturan adanya apa tadi dibayar uang muka 100%, kita cari dululah penyedia yang tidak minta uang muka seperti itu. Nah, nanti kalau penyedianya salah kirim, mohon maaf lagi kalau penyedianya meninggal dunia, pusingnya di kita gitu ya. Ya, tapi ini pendapat saya juga ya. Ya. Berikutnya Bapak Ibu, kalau kita amati mungkin yang mengerti aspek keuangan daerah, BTT belanja tidak terduga itu sifatnya UP. Berapa pun kita belanja, belum kita pertanggungjawabkan bisa belanja lagi. Ya, sifatnya fleksibel. Kalau seperti itu, kita bisa punya uang UP ketika penyedia minta 100%, kita nggak perlu barang kirim bayar juga. Nah, itu bisa ditanggapi dengan misalkan BTT. Nah, itu Pak ya. Itu aja yang disampaikan, mungkin nanti Pak Frans kita bisa menjelaskan masalah-masalah proses di pengadaannya ini. Ya, itu Pak Frans, terima kasih. Halo Pak Frans. Baik, terima kasih Pak. Pak Yanes, silakan. Ya, terima kasih Pak. Ya, oke. Terima kasih Pak Muji atas penegasannya dan sangat beberapa penjelasan. Ini saya akan bacakan beberapa pertanyaan Bapak. Beberapa pertanyaan dan coba Bapak respon. Pertanyaan pertama dari Kabupaten Lembata. Untuk kegiatan yang berkaitan dengan kebutuhan COVID, kami perlu bertindak cepat. Namun harga dan spek kami belum tahu. Yang kami tahu hanya jenis barang yang dibutuhkan. Apakah spek HPS kontrak baru akan disusun setelah proses PBJ? Ini tadi sudah sempat dijelaskan juga, tapi nanti akan dijelaskan tambahkan oleh Pak Muji. Silakan Pak. Ya, misalkan kita pengadaan tadi masker. Ya masker kita harus minta speknya Pak. Seperti apa? Masker untuk para medis atau masker untuk kita? Ketika masker untuk para medis speknya harus ya kuat supaya mereka tidak tertular dan sebagainya. Jadi speknya harus clear ya.
Terus volumenya kita mintalah tadi misalkan 30 kotak. Harganya nggak perlu buat APS. Udahlah kamu tawarkan, saya pesen 30 dengan spek N berapa itu namanya ya? 30 ya. Terus barangnya nanti datang. Ketika barangnya datang, tadi dengan surat pesanan ya, dengan surat pesanan, kemudian barangnya datang dihitung 30 misalkan tadi kali 70.000 ya 210 ya 210.000 ya atau 210 juta misalnya itulah dijadikan kontrak. Jadi nggak perlu buat APS. Kita nyatakan dari dia, ini harganya 210 ini adalah harga tanggung jawabnya ada di kamu, wajar tidak wajarnya. Ya, saya sebagai PK tidak tahu ya, begitu Pak contohnya ya. Jadi nggak perlu membuat APS itu. Oke, gitu. Baik, terima kasih Pak. Saya lanjutkan masih terkait tentang HPS supaya clear. Jika spek sudah ada, harga sudah diketahui. Oh, ini harga sudah diketahui karena barang tersebut tidak tersedia di pasaran, lalu penyedia mendatangkan barang yang sama tapi spek berbeda dan harga berbeda. Apa yang harus kami lakukan? Apa kami menolak barang tersebut atau kami boleh menyesuaikan kembali spek dan harga tersebut mengikuti barang yang sudah dibeli tersebut? Ini pertanyaan Pak juga. Ya, terima kasih. Dari Bu Kamilus lain ini ya. Jadi kalau kita sudah memesan dengan spek tertentu, saya tidak paham spek, ya, contohnya tadi spek masker lah, N90 atau apa, misalkan N90, ya, misalkan aja ya. Ternyata yang datang bukan itu, tapi masker juga. Maka kita tanyakan, masker tadi bisa digunakan enggak untuk para medis? Kalau tidak bisa, ya berarti ditolak, nggak bisa diterima. Tapi kalau bisa diterima, ya diterima aja. Harganya tetap menjadi tanggung jawab penyedia. Begitu aja Pak, sederhana aja. Masih. Terima kasih Bapak, terima kasih. Ini dari Pak Yansen, masih terkait harga, Pak Yansen. Bukti kewajaran harga dari penyedia berupa apa? Apakah surat pernyataan bisa mewakili? Silakan Bapak. Ya, bukti kewajaran harga, kalau saya amati dari berbagai komunitas ya, apakah komunitas auditor dan sebagainya, itu formatnya adalah harga pokok atau harga barang, ditambah biaya kirim, ditambah keuntungan, PPN, seperti itu. Ya, yang saya amati. Misalkan, suatu masker harganya 30.000, tambah biaya kirim, tambah biaya apa, profit dan sebagainya, 45.000 harganya. Mungkin tambah PPN juga mungkin ya, 45.000. Terus kata penyedia, Pak, saya kalau menjual 45.000 nggak bisa Pak. Mau berapa? Pak, orang lain jualan 150.000-an Pak. Saya untuk Bapak, untuk masker itu amal Pak. Mau saya jual 120.000. Ya oke, 120.000. Tapi kalau Bapak minta saya formasi harga seperti itu, saya nggak mau Pak, nggak berani Pak. Jadi masalah itu. Nah itu. Jadi kalau menurut pendapat saya, bisa dibuka satu lagi. Ya, dia bisa menunjukkan harga pasarnya, apple to apple, untuk masker, di saat hari itu, kondisi itu. Ya, harganya, dia jual kita 120.000. Tidak usah diurai, karena harganya dia bisa menunjukkan harga ke lain 150.000. Bahkan dia punya, saya jual ke tempat lain Pak, ini loh Pak, 130.000, ke Bapak 120.000. Selesai harusnya begitu. Tapi kalau kita hanya sanggup menjelaskan tadi struktur harga pokok, harga ini tambah ini, tambah profit, ternyata 45.000, nggak mau deh jualannya kita. Pak, saya udah nolong Pak, malah Bapak tarik jauh, ya saya nggak mau lah, nggak bisa beli lagi lah nanti. Nah, jadi karena pemahaman seperti ini, banyak yang nggak mau jualan ke kita. Harusnya dibuka satu lagi. Jadi data kewajaran harga, penyedia harus menyampaikan struktur harga. Ini yang umum, inilah struktur harga, ini namanya cost plus fee. Atau yang kedua, rumusan apple to apple. Harga setaranya berapa? Oh, harga setara pada hari itu ya, ya. Masker itu 150.000. Dan dia punya bukti 150.000, dijual kita 150.000, ya nggak masalah. Tapi intinya Pak, di dua ini intinya nggak ada aliran
ke kita lah. Kalau misalkan nanti ternyata dia bilang 120.000, ternyata datanya yang benar adalah 105.000, ya dia disuruh setor aja. Yang penting tidak ada aliran dana ke kita. Oke, gitu Pak ya. Baik. Benar jelas suara saya? Baik, terima kasih Bapak. Saya lanjutkan pertanyaan berikut. Nanti terhadap kedua penanya ini saya akan bukakan mic-nya untuk mereka mungkin mau ada tambahan pertanyaan khusus tahapan pemilihan sampai dengan harga saja ya. Kita belum masuk sampai kontrak. Kontrak beliau akan sampaikan berikut. Saya bacakan pertanyaan dari Pak Yansen. Untuk pemesanan barang, saat pemesanan kita menggunakan surat pesanan. Tapi saat pembayaran dibutuhkan kontrak. Apa kontrak itu saat berita acara pemeriksaan dan serah terima barang? Ya. Jadi tadi contoh kita pesan 30 kotak masker. 30 kotak masker, datanglah 30. Kita periksa memang 30 surat pesanan tadi. Ya sudah, surat pesanan tadi bisa menjadi dokumen pembayaran. Bisa juga surat pesanan, kita pesan 30, ternyata yang datang 20. Ya berarti dirubah kontraknya. Di Adindo misal pesanan tadi jadi 20. Atau yang berikut lagi Pak, ada surat pesanan, tapi demi untuk kepentingan pembayaran. Mungkin bagian keuangan minta dibuatkan kontrak lagi, ya dibuatkan kontrak aja Pak. Yang penting kita sudah cepat mengadakan barangnya. Masalah administrasi itu kan masalah bisa dikerjakan nanti ya, nggak usah buru-buru misalkan gitu. Yang penting apakah barangnya perlu datang surat pesanan, ya kita buat aja surat pesanan. Jadi ketika untuk pembayaran diminta dokumen kontrak atau surat perjanjian, ya kita ikuti aja lah supaya bisa terbayarlah penyediaannya. Ya, yang tadi semula surat pesanan menjadi dokumen kontrak, ya nggak masalah. Sebenarnya normanya harusnya surat pesanan tadi sudah bisa dibayar. Ya nggak, daripada kita ribut mekanisme prosedur tadi, ya udah kita turuti aja. Gimana supaya bisa dibayar? Ada kontraknya, ya udah kita buatin kontrak lagi. Ya, tapi secara normal sebenarnya surat pesanan tadi sudah bisa menjadi dokumen pembayaran. Tapi kita nggak usah menghabiskan energi berdebat lah. Kalau mau apa supaya bisa terbayar, harus buatin kontrak Pak. Ya udah kita buatin kontrak aja. Yang penting kita cepat mengadakan kalau memang itu kebutuhannya perlu cepat itu Pak ya. Oke. Baik, terima kasih Bapak. Baik, saya akan kasih kesempatan Pak Yansen, mungkin ada mau ditambahkan dari atau yang kurang jelas dari pertanyaan. Silakan Pak Yansen. Baik, ya terima kasih Pak Budi. Jadi memang kondisi di lapangan yang sudah kita laksanakan sampai dengan saat ini untuk pembayaran, awalnya kami menggunakan surat pesanan memang sesuai di peraturan LKPP itu kan saat pembayaran itu memang di situ ada kontrak, sehingga kami memang tetap membuat kontrak dan keuangan juga sudah melihat itu, dan untuk saat ini sih kami sudah berjalan. Hanya untuk kita pemastian supaya karena pemesanan barang ini masih berjalan dan banyak barang yang belum masuk Pak Budi dan Pak Muji, sehingga kami butuh untuk dokumen ini dia tidak berubah-ubah tapi stabil, maksudnya konsisten dari awal hingga akhir seperti itu. Mungkin hanya itu saja dari saya. Oh, ya. Oke. Baik, terima kasih Pak Yansen. Baik, Ibu Bapak sekalian, untuk tahapan materi awal tentang Surat Edaran Nomor 3 Tahun 2020 telah selesai.